Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah, Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya untuk bersikap lembut dan menyayangi sesama, termasuk kepada hewan dan juga tumbuhan. Berkunjung ke tempat wisata hewan dan tumbuhan bisa jadi salah satu cara kita menyayangi mereka loh, agar bisa tahu cara merawatnya. Salah satunya dengan memberi makan secara langsung dan belajar bercocok tanam. Kali ini kita akan berkunjung ke Puncak Bogor, tepatnya di Royal Safari Garden. Beragam hewan dan kebun sayuran ada di sini. Dengan waktu sekitar 1,5 jam dari kota Jakarta, pengunjung bisa merasakan asrinya suasana puncak bersama hewan-hewan unik. Sebelum memasuki tempat wisata, jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan yang ada ya sahabat, supaya liburannya tetap aman dan juga nyaman. Wah, buat anak-anak langsung disapa sama salah satu hewan unik yang ada di sini, yaitu lemur. Primata yang hidup di daerah Madagaskar, Afrika. Lemur berasal dari kata lemures, yang berarti makhluk di malam hari. Hal ini karena bentuk mata mereka yang dapat memantulkan cahaya pada malam hari. Lemur yang memiliki ekor panjang dengan motif hitam putih ini diberi nama lemur ekor cincin. Lucu banget, nyender. Mereka sangat bergantung pada indera penciumannya. Mereka juga menandai wilayah dengan kelenjar bau. Meskipun lemur termasuk hewan omnivora, tapi makanan utamanya adalah buah. Selain itu, mereka juga suka memakan sayur, daun, dan kulit kayu. Meskipun begitu, makanan mereka juga dipengaruhi oleh habitat dan musim. Bahkan mereka bisa makan tanah untuk memenuhi asupan natriumnya loh. Nah, kalau yang ini bisa dibilang kembarannya kanguru. Mereka sama-sama hewan berkantung. Ini dia, walabi. Perbedaannya ialah ukuran walabi lebih kecil dari kanguru dan juga agak membungkuk. Walabi juga cenderung lebih gemuk daripada kanguru, tapi mereka masih satu keluarga kok. Kita goyang dumang, goyang dumang. Walabi banyak ditemukan di daerah Australia. Di Indonesia sendiri, walabi menyebar di daerah Papua. Mereka banyak menghabiskan waktu di semak-semak dan hutan untuk mencari makan. Mereka adalah hewan herbivora. Makanan kesukaannya rumput dan pucuk daun muda. Sahabat, mau lihat atraksi keren dari hewan yang ada di sini? Bisa banget loh. Dengan tiket seharga Rp30.000 untuk hari biasa dan Rp35.000 untuk hari Sabtu dan Minggu, pengunjung bisa menikmati taman burung dan atraksi hewan-hewan pintar. Seperti burung beo yang satu ini, petugas akan menyembunyikan batu dengan salah satu penutup dan mengacaknya. Dan si burung bisa menebak di mana letak batunya loh. Pinter banget ya. Selain terbang, dia juga bisa mengendarai skuter mini loh. Gemes banget kan sahabat? Melatih burung seperti ini tentunya dibutuhkan kesabaran dan juga waktu yang tidak singkat. Mereka juga tidak boleh dipaksa untuk cepat memahami supaya tidak stres. Sahabat juga bisa merasakan sensasi burung hinggap di tangan loh. Kalian bisa berdiri sambil merentangkan tangan, maka petugas akan memberi aba-aba pada burung untuk terbang dan hinggap di tangan kalian. Gak usah takut, mereka jinak-jinak kok. Terakhir, masih ada atraksi dari hewan lainnya nih. Mereka nggak mau kalah juga. Lihat anjing yang lucu-lucu ini. Mereka bisa ngendarain mobil ternyata. Tapi ternyata mobilnya mogok sahabat. Jadi harus didorong sama temannya yang lain deh. Kompak banget ya mereka. Kalau anjing yang ini bisa berhitung, petugas akan menyebutkan sebuah perkalian dan mereka akan berjalan ke arah angka yang merupakan jawabannya. Wah, kayaknya mereka sekolah beneran ya. Sahabat, bermain ke tempat wisata seperti ini tentu akan menambah pengetahuan baru bagi kita. Kita diajarkan untuk merawat mereka dan menyayangi mereka. Oh my god. Tentunya juga dengan tidak mengganggu mereka agar mereka tetap nyaman meskipun dikunjungi banyak manusia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah bahwa guru pertama manusia adalah burung? Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kisah dua putra Adam, Qabil dan Habil. Ketika Qabil sudah membunuh Habil, dia bingung mau diapakan jasad saudaranya itu. Maka Allah mengutus seekor burung gagak. Faba'atsallahu ghuraban fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa asbaha minan nadimin. Allah mengutus burung gagak untuk menunjukkan kepada Qabil bagaimana menanam saudaranya yang sudah wafat. Burung adalah hewan yang istimewa di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang burung di 17 ayat dalam 12 surah di dalam Al-Qur'an. Burung adalah hewan yang ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam yang diberikan banyak keutamaan. Walaqad ataina Dauda minna fadla. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-thair wa alanna lahul hadid. Kami telah berikan banyak kelebihan bagi Daud alaihissalam. Wahai gunung, bertasbihlah bersama Daud. Begitu juga burung-burung bertasbihlah bersama Nabi Daud alaihissalam. Dan Allah melunakkan besi untuk Nabi Daud alaihissalam. Sahabat, masih ada satu lagi hewan nih yang berasal dari Afrika. Pastinya kalian sudah tahu dong si zebra ini. Identik dengan belang hitam putih yang menjadikan mereka mudah dikenali. Hewan pemakan rumput ini masih satu keluarga dengan kuda dan keledai. Meskipun masih satu keluarga dengan kuda, tapi mereka tidak bisa ditunggangi. Mereka adalah hewan yang tidak terbiasa dekat dengan manusia. Mereka sangat sulit dijinakkan. Tapi kalau ke sini, kalian masih bisa kasih mereka makan dengan hati-hati kok. Sahabat sudah puas belum main sama hewan-hewannya? Sekarang kita berkebun yuk. Di sini ada kebun hidroponiknya loh. Berbagai macam sayuran segar ada di sini. Gak cuma lihat-lihat aja, kita juga bisa ikut belajar cara menanam dengan metode hidroponik. Siapkan rock wool yang sudah dibasahi terlebih dahulu. Sahabat, banyak yang mengira rock wool ini adalah kapas atau spons loh. Tapi ternyata mereka berasal dari bebatuan yang dipanaskan. Kemudian kita lubangi si rock wool dan tinggal masukkan bibitnya satu persatu. Taruh bibit sekitar 1-2 biji tergantung jenis sayurannya. Kalau pakcoy biasanya hanya 1 biji saja, sedangkan sawi atau selada 2 biji. Terakhir tinggal kita tutup selama 3 hari 3 malam hingga tumbuh tunasnya. Atau kita juga bisa menaruhnya di ruangan yang gelap. Setelah menanam, tentunya kita bisa juga panen di sini. Sayuran yang dipanen bisa langsung diolah untuk dimakan loh. Wah, pastinya sih segar dan menyehatkan banget ya. Aman ya, Pak? Sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika satu hari ditanya, mal muru'ah, apa itu kehormatan diri? Apa itu maruah? Dia menjawab, taqwallah wa islahud dhi'ah. Bertakwa kepada Allah dan menghidupkan tanah yang mati. Berkebun membuat tanah yang mati menjadi lebih produktif. Sahabat Nabi SAW banyak sekali memiliki kisah tentang inovasi dalam bertanam. Talhah bin Ubaidillah, salah satu sahabat Rasul SAW yang pertama-tama memeluk Islam. Pejuang serta termasuk 10 orang yang diberitakan surga oleh Nabi SAW. Dialah yang memiliki inovasi sehingga pertama-tama menanam gandum di Madinah sampai cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk Madinah setahun, dan akhirnya mereka menolak impor gandum dari Syam. Nabi SAW memang sangat memperhatikan itu. Bahkan profesi paling akhir yang harus dipertahankan ketika dunia ini akan kiamat adalah profesi bertani. Rasul SAW bersabda, "Idza qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah, fa in istata'a an la taquma hatta yaghrisaha falyaf'al." Jika sekiranya dunia hampir kiamat dan di tanganmu ada benih yang belum engkau tanam, maka tanamlah pada saat itu. Tetap bercocok tanam, ya.
Cegah sebelum kiamat terjadi beberapa detik pun kamu tetap menanam. Itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah puas main dan belajar seharian, sahabat bisa menginap juga di sini. Disediakan berbagai jenis kamar dengan fasilitas yang bisa memberikan rasa nyaman untuk kita beristirahat. Harga yang disajikan mulai dari Rp900.000 hingga Rp1.400.000 per malamnya. Salah satunya penginapan yang bertema panda ini. Saat memasuki hotel, sahabat akan disambut dengan dekorasi penuh dengan panda. Kamar yang tersedia juga identik suasana hangat yang menenangkan hati. Di sini, sahabat bisa istirahat sambil menonton TV atau menikmati sejuknya suasana dan pemandangan di luar. Sahabat Hikmah, pagi-pagi gini enaknya minum yang segar-segar ya, biar akhir pekannya lebih bersemangat. Tapi jangan lupa, minum yang segar pun harus menyehatkan juga. Kayak jus lemon ini, terbuat dari 100% sari lemon murni loh. Nikmatnya sari lemon murni hingga bisa sampai ke tangan kita tidak lepas dari kerja keras pria yang satu ini, yaitu Enjang. Usaha yang ia bangun sejak tahun 2018 ini berawal dari ajakan temannya. Dengan niat yang mulia, yaitu ingin membantu para petani lemon yang kebingungan untuk menjual hasil panen mereka. Iya, karena beliau kebetulan di kampungnya itu ada produsen yang sering memeras sari lemon, petani lemon lah kan gitu. Hanya saja bingung, ini kita mau jual kemana kan gitu. Makanya teman saya itu ditugaskan untuk mencari istilahnya pabrik yang mau produksi sari lemon tersebut gitu. Nah akhirnya karena kita sepakat untuk kerjasama dan ya itu akhirnya kita mulai dengan Lemona itu. Gitu. Meskipun sudah diawali dengan tekad yang baik, tidak menutup kemungkinan bagi Enjang untuk mendapatkan banyak kritikan dari orang tentang usahanya. Hal ini juga karena kemampuannya yang masih terbatas kala itu. Yaitu komplainan dari customer gara-gara misalkan yang tadi itu rasanya berubah, warnanya berubah, jadi nggak stabil gitu. Jadi sering dapat komplainan, sering ya banyak kendala di produksi, kadang bocor. Nah sehingga itu tantangan banget buat kita kan gitu. Akhirnya kita banyak konsultasi dan alhamdulillah sekarang kendala-kendala yang dulu sempat terjadi sudah tidak ada lagi gitu. Usaha yang diberi nama The Lemona ini awalnya pun diproduksi di rumah saja. Ia mulai mengajak ahli konsultan di bidang minuman kesehatan untuk semakin mengembangkan usahanya agar lebih maju dan dipercaya konsumen. Hingga sekarang, sudah terjual sebanyak 1 juta botol lebih loh. Untuk mempertahankan keaslian gizi di dalam produknya, Lemona tidak melalui banyak tahapan pembuatan. Lemon segar didatangkan langsung dari Sumatera Selatan dan sudah siap diproses. Biasanya lemon datang sebanyak 1-2 kali seminggu. Sekali datang bisa mencapai 7 ton loh. Lemon dimasukkan ke dalam mesin untuk dipisahkan antara sari, kulit, dan bijinya. Sari yang terkumpul kemudian disaring. Penyaringan dilakukan sebanyak 6 kali agar maksimal. Nah itu Lemona ini kan diprosesnya langsung Mbak ya, seperti yang tadi Mbak lihat gitu. Jadi dari betul-betul dari buah lemon kemudian kita peras dan langsung dikemas gitu. Jadi tidak melalui proses pemanasan, tidak ada proses pencampuran zat-zat berbahaya lah intinya. Setelah itu, sari lemon siap dimasukkan ke dalam jerigen untuk didiamkan selama 24 jam. Tahapan selanjutnya yaitu pengisian sari lemon ke dalam botol kemasan. Botol-botol disterilkan terlebih dahulu, kemudian diisi satu persatu di mesin ini. Botol siap untuk tahapan pemberian label.
Dulu banyak Mbak ya, satu agen tuh bisa sampai ada yang 5.000, ada yang 3.000. Hanya saja kalau sekarang lagi tidak menentu pengirimannya. Terkadang kalau sekarang itu nggak sebanyak dulu lah kan, seperti itu. Botol satu persatu diberi label dan disegel, kemudian dikemas dalam kardus. Pengemasan dilakukan dengan hati-hati dan beberapa tahapan agar memberikan pengamanan yang terjamin kuat. Lemona juga sudah bersertifikat BPOM dan halal. Terakhir, Lemona pun siap dikirim ke agen di seluruh Indonesia. Harga per botolnya berkisar antara Rp75.000 hingga Rp90.000 menyesuaikan agen di setiap daerah. Meskipun di tengah kondisi pandemi seperti ini, namun Enjang tetap konsisten mempertahankan usahanya. Sukanya yang bikin kita bahagia itu ya bisa merekrut banyak orang yang kerja ya di lingkungan sekitar pabrik kan gitu. Sahabat, mengkonsumsi Lemona juga ada caranya loh. Karena terbuat dari 100% sari asli, rasanya sangatlah asam. Agar mencegah kerusakan pada lambung, kita harus mencampur 2 sendok makan Lemona dengan 150 ml air mineral. Bisa disajikan dingin atau hangat, sesuai selera kalian. Kandungan vitamin C-nya yang melimpah memicu reaksi biokimia yang dapat membakar lemak dalam tubuh. Jadi cocok banget buat yang lagi mau nurunin berat badan nih. Sifat diuretik alami dari lemon juga bisa membantu usus menjadi lebih sehat. Dan yang terpenting, dengan berdirinya usaha lemon ini, para petani pun semakin sejahtera. Yang paling membuat saya tersentuh itu ternyata dengan produksi lemon ini banyak petani lemon yang terbantu gitu. Jadi ternyata di Indonesia itu banyak petani lemon yang mereka kebingungan kemana harus menjual lemon kan gitu. Bahkan sampai saat ini pun banyak petani lemon yang masih WA saya atau yang telepon gitu menawarkan, "Mas, gimana bisa bantu nggak nih lemon saya?" kan gitu. Sahabat, saatnya kita mengolah hasil panen sayuran di kebun hidroponik tadi yuk. Supaya tidak mengurangi kandungan gizi yang ada, lebih baik kita mengolahnya dengan tidak melalui banyak cara. Cukup siapkan sayuran tadi, mayonaise, dan minyak zaitun. Potong-potong sayur sesuai selera. Lalu campurkan dengan semua bumbu yang ada. Setelah itu kita bisa langsung mencicipinya deh. Salad sayur yang kaya akan serat ini sangat baik untuk tubuh kita, mampu menurunkan kolesterol dalam tubuh. Berbagai macam sayur yang ada juga bisa menurunkan risiko kanker loh. Pola makan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menarik sekali, sehingga ada banyak buku yang membahas agar menjadi panduan orang Muslim dalam memilih makanan. Hal-hal yang segar seperti ini dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan dari ponakan sepupu Nabi yaitu Abdullah bin Ja'far. Dia bercerita, "Ra'aitun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya'kulur rutaba bil qitha." Aku melihat Nabi makan kurma segar bersama dengan timun. Ini adalah formulasi nutrisi yang sehat sekali, karena kurma mewakili jenis makanan panas, sementara timun adalah jenis makanan dingin. Jadi ketika keduanya dicampur, maka manfaatnya akan sangat baik. Begitu juga minuman-minuman lain, termasuk misalnya minuman yang terbuat dari buah-buahan. Ini yang bersama kita adalah minuman dari lemon ya. Nabi SAW mengisyaratkan ada jenis buah seperti lemon yang disebut dengan utrujah. Beliau bersabda, "Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujah, rihuha tayyib wa ta'muha tayyib." Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu seperti utrujah. Dulu orang-orang juga biasa membuat buah-buahan itu menjadi minuman ketika diperas. Rasul SAW biasa meminum air dari rendaman kurma yang disebut dengan nabid. Itu seperti infus water yang dikenal oleh orang-orang pada hari ini. Zaman dahulu juga begitu, tetapi ada yang menjadi khamar dan dilarang oleh agama.
tapi ada yang minuman menyegarkan dan baik sekali untuk kesehatan. Jaga makanan, jaga kesehatan. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat, menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.